Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Papi Pepo. Di sini Papi Pepo ini apa sih? Papi Pepo adalah para pimpinan pengisi podcast. Jadi di sini saya akan mengundang dan bertanya langsung kepada para pemimpin organtri apa saja yang proker-prokernya yang dikerjakan, terus cerita-cerita menarik yang ada di organisasi tersebut. Di episode pertama ini saya kedatangan langsung dari pimpinan IPM Mualimin. Telah datang Kak Adin Dafa Fauzi. Halo Mas Nafis. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. Coba diperkenalkan dulu dirinya. Ya, nama lengkap saya itu Adin Dafa Fauzi. Iya. Asalnya dari Bantul, Yogyakarta. Dekat aja Kak ya? Ya dekat, nggak usah jauh-jauh. Oh iya, bisa. Terus saya di IPM Mualimin sebagai ketua umum periode 2020-2021 kayak gitu. Di sini Kak Adin ini sebagai ketua dipilih langsung kah atau gimana Kak? Sesuai dengan budayanya Muhammadiyah itu dengan musyawarah gitu. Tapi kalau pemilihannya itu nggak kayak presiden gitu, memilih dengan mengusungkan diri, enggak. Kita sesuai dengan budaya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW menggunakan musyawarah. Nah, kalau namanya di Mualimin namanya musyawarah ranting, musran. Yang keberapa kemarin nanti? Yang ke-25. 25 ya. Jadi teman-teman sudah sangat mempercayakan IPM dipimpin oleh Kak Adin ini ya. Iya begitu kurang lebihnya. Gimana? Apa namanya? Prosesnya apakah memang sudah direncanakan untuk menjadi ketua kah atau? Oh dulu saya itu kelas 1 kan sebenarnya saya nggak tahu IPM ya dulu itu. Sama mungkin dengan adik-adik kelas 1 sekarang Kak. Jadi Kak dulu itu saya awam sekali dengan Muhammadiyah umum gitu. Muhammadiyah itu apa sih gitu. Cuman begitu masuk di sini bahkan ketika afortasi itu kaget itu. Ternyata kayak gini Muhammadiyah. Heran gitu, takjub sekali gitu. Nah setelah itu ya berjalan seperti biasanya karena kan saya dulu memang bukan high profile ya, enggak orang yang berpengaruh banget, enggak. Berjalan seadanya, ikut kegiatan IPM dengan rajin. Nah habis itu nggak tahu ketika kelas 4 alhamdulillah terpilih jadi formatur dan masuk ke bidang kajian dakwah Islam gitu. Jadi nggak ada rencana wah aku besok jadi ketua umum, enggak. Saya besok jadi ketua umum, enggak. Jadi mengalir aja gitu. Karena kan amanah nggak diminta gitu loh maksudnya. Kita diamanai bukan meminta amanah gitu. Betul. Jadi kerjanya gimana Mas? Untuk organisasi IPM ini. Organisasi IPM. Kerja saya sebagai ketua umum atau kerjanya Kak Adin sebagai ketua umum? Sebagai ketua umum. Oke. Nah, pada dasarnya ketua itu kan memimpin ya. Iya. Memberikan arahan, memberikan kebijakan dan memberikan saran serta solusi kepada setiap pimpinan yang ada gitu. Ya gitu-gitu aja kerjanya. Misal minta apa? Tolong buatin surat kayak gitu. Atau madrasah ada koordinasi dengan madrasah gitu, atau ada kerjasama dengan sekolah lain yang maju saya gitu. Cuman kalau kerja yang langsung membuat surat, membuat kegiatan kayak gitu ya kita ada bidang-bidangnya gitu. Diberikan kepada anggotanya. Iya, jadi nggak saya sendiri yang kerja gitu. Apa aja anggota di bawah Kak Adin ini apa aja, ada siapa aja? Alhamdulillah kalau IPM Mualimin pada tahun ini tuh kebetulan ada 10 bidang. 10 bidang. Dengan 10 bidang itu pertama ada BPH, Badan Pimpinan Harian, yang isinya ketua umum, sekretaris umum dan ada bendahara umum. Terus bawahnya ada bidang perkaderan, terus selanjutnya ada bidang KDI, kajian dakwah Islam, dan ada bidang pengkajian ilmu pengetahuan. 4 bidang itu yang wajib. BPH, PKD, KDI dan PIP. Dan setelahnya itu adalah bidang-bidang sunnah gitu. Jadi nggak harus ada, cuman disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing gitu.
Kalau di Mualimin ada bidang olahraga, bidang sosial advokasi. Habis itu ada bidang kesenian, ya kan? Terus ada bidang kewirausahaan, ada bidang bahasa, ya kan? Ada bidang media dan itu sih kan. Untuk yang media ini kan baru, ya kan? Baru dibuat 2 tahun lalu ya. Ya, periode Satu sebelumnya. periode sebelumnya. Ya. Itu apakah memang di kebutuhannya memang kan kita ini pondok ya? Ya, betul. Terus apakah digunakan untuk memperkenalkan juga atau seperti apa? Sebenarnya dulu ketika bidang media ini ada itu sempat menimbulkan keanehan gitu sampai ke pimpinan daerah juga. Kan dulu kan saya juga masuk ke periode yang sebelumnya kan, periode 2019-2020. Nah, bidang media ini difungsikan untuk mengembangkan IPM Mualimin dari media sosial terkhusus kalau pandemi seperti ini. Jadi mengurusi Instagram pertama. Habis itu ada kerjasama dengan lembaga pers Mualimin. Nah, nanti akan mengisi juga ya kan? Lembaga pers ya. Betul sekali. Nah, terus untuk dengan kerja lembaga pers kita kerjasama untuk membuat artikel di Quack News. Itu web apa itu? Itu nanti biar lembaga pers yang menjelaskan. Oh, iya. Saya nggak mau menjelaskan ya. Biar nonton ke episode selanjutnya ya. Betul. Lembaga pers bekerjasama untuk membuat artikel dan kegiatan-kegiatan IPM sekarang bahkan semua organtri ya dimasukkan ke sana agar khalayak umum itu ketika mau mengetahui itu bisa lebih apa ya namanya? Detailnya di sana ya. Lebih detail dan lebih enjoy kan, tertata sekali kan. Terus kerjasama dengan bidang itu untuk membuat artikel dan berita. Nah, selanjutnya juga programnya itu kalau di madrasah membuat mading, memberdayakan komunitas juga. Nah, alhamdulillah 10 bidang itu semuanya sudah punya komunitas. Dan sebenarnya kan fungsinya utama untuk misal dia di Instagram, IPM Mualimin di Instagram itu tujuannya untuk memperkenalkan IPM Mualimin di sosial media atau media sosial. Ngikutnya berapa itu, Kak? Banyak lah. Sudah nembus. Ya tapi nggak sebanyak artis-artis enggak. Belum ya. Ya kita bertahap berproses gitu. Ditunggu centang birunya ya. PPIPM aja udah kayaknya. Udah lah. Udah ya. Harusnya sudah. Harusnya sudah. Belum cek lagi nih ya. Oh ya, ini kan Kak Adin ini sebagai ketua. Coba dijelaskan apa itu IPM Mualimin. Oh iya lupa ya tadi. Oh iya, untuk adik-adik sekalian, IPM itu organisasi yang dimiliki Muhammadiyah untuk pelajar ya kan, pelajar Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah kan punya sekolah banyak tuh. Punya sekolah banyak dan kita juga harus punya budaya sendiri gitu. Budaya Muhammadiyah kan berbeda gitu. Sebenarnya fungsinya itu sama seperti OSIS. Cuman kita lebih nasional gitu. Misal ada pimpinan dari pusat yang untuk membawa IPM seluruh Indonesia dan turun sampai pimpinan wilayah dan pimpinan daerah juga ada gitu. Kalau IPM Mualimin ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah tingkat ranting yang ada di ranting Madrasah Mualimin Muhammadiyah Jakarta gitu. Tapi kalau saya lihat ini jasnya bukan jas IPM ini. Jas IPM kan identik dengan warna kuning ketuaan. Ini menggunakan warna apa? Jas biru cerah ini. Biru muda ya. Biru muda. Oh iya, ini ada tulisannya. Coba dikenalkan dulu SKM ini apa nih? Sinar Kaum Muhammadiyah ya. Ya ini ciri khasnya Mualimin gitu. Kita patut bersyukur gitu kan. Karena dulu Mualimin ini kan termasuk sekolah yang ya bisa dibilang tua ya. Cuman sekalipun sudah tua tetap eksis. Eksis. Dulu ada organisasi karena kan Muhammadiyah itu mendirikan Mualimin melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan fungsi dan tugasnya untuk mencetak kader, ulama, pemimpin dan pendidik. Nah, 3 itu tidak bisa dicapai dengan cara yang biasa saja. Dan ketika itu Muhammadiyah menginisiasi untuk
Gaya Jamaah Dahlan terkhusus, wah ini Mualimin perlu namanya organisasi gitu kan. Namanya dulu pertama itu Siswa Projo Priyo. Pada tahun 1926 itu diganti namanya menjadi SKM atau kepanjangannya itu Sinar Kaum Muhammadiyah gitu. Nah, tapi jadi ini karena SKM itu berdirinya lebih dulu daripada IPM yang IPM itu kan berdiri pada tahun 1961 kan, itu kan masih lebih muda daripada SKM kan. Nah, makanya IPM Mualimin menggunakan jas warnanya biru gitu. Itu hanya ada di IPM Mualimin gitu. Untuk membedakankah atau bukan, sebenarnya bukan mau sombong, bukan mau membedakan tuh enggak. Ya ini sudah apa ya? Sebagai warisan budaya kan. Dan mungkin dari PP IPM sendiri juga tidak menginstruksikan misal dilarang itu enggak. Ya mungkin sebagai bentuk penghormatan, karena kan dulu kader-kader SKM itu yang mereka yang mengembangkan IPM juga gitu. Di awal berdirinya IPM loh ya. Itu sih. Luar biasa ya. Cerita historinya sangat banyak sekali. Tapi kita juga nggak boleh berbangga dengan sejarah dong. Harus membuat bangga dan mencetak sejarah sendiri gitu. Terus memperbarui ya. Yap, betul. Jadi untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gimana prokernya Kak Adin ini di IPM ini apa aja gitu? Apa aja? Sebagai ketua banyak sekali soalnya. Apalagi kan kita berada jangkaan 1 tahun ya. Jadi kita dalam 1 tahun itu kan nggak boleh diem, karena kita harus amanah, harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya dengan baik. Pertama kita ada upgrading dan rapat-rapat itulah yang membosankan sebenarnya kalau dibahas di sini. Ada rapat pleno 1, 2 sampai 4, ada rapat konferensi pimpinan ranting, ada rapat banyak sekali lah. Itu sangat membosankan kalau kita bahas di sini. Pokoknya rapat, habis itu ada peningkatan kualitas pimpinan melalui upgrading. Terus yang event-event nih yang seru, ada Sinar Kaum Muhammadiyah, ada Semarak Milad Mualimin yang sekarang sedang berjalan ini, sama ada festival IPM Mualimin nanti. Gitu. Itu selain itu Kak Adin ini membawahi itu kerjanya ngapain aja? Yang anggota-anggotanya itu divisi-divisinya banyak Kak. Yang tadi 10-nya tadi itu. Ya 10 itu sudah termasuk dengan BPH. Oh ya, berarti 9 bawahan. Ya, 9 bawahan. Nanti kalau perkaderan akan dibahas di episode selanjutnya. Cuman saya ngasih gambaran umum aja Kak. Kalau perkaderan itu fungsinya untuk mengkader. Atau kader ini seperti apa maksudnya? Kader itu adalah penerus sih intinya. Dia tim inti kalau di dalam arti secara bahasa ya. Secara logawi itu artinya tim inti. Jadi dia sebagai penerus organisasi itu biar tidak mati gitu, biar terus berkesinambungan, terus ada dan terus eksis di masa selanjutnya gitu. Karena kan kalau ibarat pepatah itu ya kita sudah tahu juga kan, organisasi itu dinilai baiknya ketika bisa melahirkan generasi yang lebih baiknya gitu. Bahkan orang tua kan juga begitu kan. Kalau orang tua dibilang sukses ketika bisa melahirkan keturunan yang lebih baik daripada orang tua itu sendiri gitu. Terus selanjutnya ada bidang kajian dakwah Islam. Ini ya urusannya dakwah gitulah. Apa yang didakwahi? Ya kan? Siapa? Ya sebenarnya ya lucu juga kan mendakwahi santri yang harusnya berdakwah sendiri gitu. Sesama santri. Ya intinya dakwah itu kan mengajak, ya kan, mengajak biar ya saling mengingatkan lah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu. Habis itu selanjutnya ada bidang pengkajian ilmu pengetahuan yang biasanya ngadain diskusi. Ini orang-orang pinter isinya pasti ya. Ya semoga, ya, pasti dong. Harusnya dong. Pasti orang pinter insyaallah. Tapi deket-deket ini ada ini Kak.
oh ada namanya itu Talkshow Pelajar Demokratis. Apa itu? Yaitu seminarnya IPM Mualimin yang sekarang dilaksanakan dengan daring secara virtual gitu. Akan membahas apa? Bahas tentang ya tematik sebenarnya. Tentang ya misal sekarang kan kita baru butuh apa itu dibahas di situ gitu. Misal ada isu apa gitu, kepulangan Habib Rizik atau apa gitu, itu dibahas di situ gitu. Itu sebenarnya apa? Diikuti seluruh siswa atau tergantung Kak. Kalau kita materinya bisa untuk umum ya umum. Kalau misal bisa hanya untuk siswa ya untuk siswa gitu. Sebenarnya insidental sih gitu. Insidental itu apa ya? Ngikutin situasi dan kondisi. Betul. Gitu. Terus ada bidang sosial advokasi. Oh iya. Yang biasanya minta open donasi itu loh. Kalau misal ada yang berduka cita atau ada yang perlu dibantu, nah itu kita ada bidang sosial advokasi. Terus ada bidang kesenian dan banyak lah, nanti bosan kalau bahas semuanya. Gimana? Kalau ini kan biasanya dijalankan offline. Betul. Selama kegiatan-kegiatan kesiswaan. Terus selama pandemi ini banyak kendala kah atau malah justru makin semangat, makin tak terhingga dia. Melampaui batas. Melampaui batas. Oke. Kita sebisanya sih. Ya bukan terus menyerah dengan keadaan yang enggak. Semuanya ada plus minusnya ya. Ketika offline itu kita terbatas dengan sosial media. Soalnya ketika online kita terbatas dengan kehidupan nyata. Milih mana coba? Gimana maksudnya? Agak tinggi bahasannya ini kayaknya. Ya saya gini loh. Kan kadang kita kan kalau misal sedang offline tuh saya pengen pakai HP nih gitu. Aku pengen minjem HP tapi nggak boleh bawa HP toh gitu. Mau buka Instagram, mau nyari konten-konten yang bermanfaat gitu misal. Selama di ketika offline asrama ya, ketika di asrama loh itu kan pengen banget kan kayak ngebet gitu. Ngebet tuh apa? Kepengen banget. Singkatan tuh kayaknya ya. Kayaknya iya. Nanti bisa dibahas di konten ini ya. Kayak gitu. Terus ketika kita sudah online itu kan HP, smartphone, gawai ya namanya. Bahasa Indonesianya ya. Itu kita harus bukan harus sih, malah kita kayak menjadi hal yang bukan spesial. Apa terus? Ya kebutuhan pokok gitu. Jadi malah bosan sendiri nanti akhirnya. Karena manusia itu bosenan ya orang. Manusia itu bosenan. Nanti bahasnya tinggi banget nanti. Iya. Terus gimana untuk pelaksanaan program? Ya pokoknya kita harus menyesuaikan aja sih. Ketika online ya kita buat secara online, ketika offline ya kita buat secara offline. Misalnya ada pelatihan terakhir itu ada pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah 1 yang dilaksanakan oleh bidang kajian dakwah Islam. Itu kita berusaha menyajikan dengan cara yang semenarik mungkin secara virtual secara dalam jaringan. Ya kayak gitu. Dulu kan misal kita PDPM 1 offline ya kita nggak bisa bawa HP kan. Cuman ketika kita sudah bawa HP mah pengennya yang offline. Jadi bagaimana kita harus bisa mensyukuri gitu apa yang ada gitu. Gitu sih Kak. Untuk kan dulu sering kalau IPM sini ikut acara keluar ngikutin PD IPM ya. Iya. Itu gimana kalau misal dia offline selama kita masih di asrama dulu, apakah sering keluar misal untuk nyari ke warnet atau semacamnya itu atau di untuk lab komputer menghubungi gitu. Alhamdulillah itu madrasah baik sekali kepada semua organisasi santri. Diberikan fasilitas handphone gawai. Diberikan gawai itu, makanya kita ada bidang media itu karena kita harus mengenalkan IPM Mualimin ke media sosial melalui gawai yang diberikan madrasah melalui handphone itu. Ya enggak, satu organisasi santri satu. Dan dibatasi ya. Penggunaannya dibatasi.
Tapi ya itu ya karena kan tuntutan keadaannya. Misal kita mau menghubungi pemateri, ada kegiatan ya kan, atau misal ada kegiatan yang harus dikonfirmasikan dengan madrasah secara cepat kan, misal ustadz-ustadznya sedang di rumah kan Susah juga ya kan, susah kan. Nah, daripada merepotkan ustadz yang ada di asrama yang sudah sibuk mengurusi santri yang beribu-ribu, kita diberikan fasilitas berupa handphone satu saja. Satu lagi. Satu. Gantian berarti makanya. Ya sebenarnya terpusat sih. Ya, tergantung. Yang pakai satu sekretaris umum gitu. Gitu. Sama bidang media tentunya. Gitu. Ya kalau selama pandemi ini kemarin pimpinan daerah, oh ya kita belum mengenalkan loh ini pimpinan daerah itu siapa. Pimpinan daerah ini, daerah Jogja ini. Maksudnya gini, dari PM itu ada banyak tingkatannya. Ada pimpinan ranting yaitu di sekolah masing-masing. Terus di atasnya ada pimpinan cabang. Pimpinan cabang itu yang ada di kecamatan. Terus di atasnya ada pimpinan daerah atau yang ada di kabupaten atau kota. Kalau di Muallimin ya pimpinan daerah kota Yogyakarta. Tapi kalau di atasnya lagi juga masih ada pimpinan wilayah, itu yang membawahi PM 1 Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi. Alhamdulillah Ketua Umum IPM DIY Kak Hawari Jundullo itu alumni Muallimin sekaligus pembina dari IPM Muallimin. Nah, gitu. Ya kita patut bersyukur juga, berbangga dan bersyukur karena alumni kita bisa bermanfaat di luar Muallimin dan juga bisa menularkan ilmunya kepada adik-adiknya. Dan yang terakhir di pimpinan pusat itu yang membawahi satu Indonesia. Gitu. Kalau di luar negeri nggak ada karena belum ada sekolah Muhammadiyah di sana. Belum ya. Tunggu aja, mungkin besok bakal ada. Bakalan ada. Dan oh ya dulu ada alumni Muallimin yang sudah pernah menjabat sebagai ketua umum di pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kak Filandani Prakoso. Dulu guru kita ya. Sempet kelas 1 ngajar PKN. Beliau sekalipun sibuk juga menyempatkan untuk adik-adiknya. Mantap gitu. Ya itu sih. Terus untuk kan ini tentunya banyak daring ya untuk ikut Zoom atau Google Meeting. Itu apakah teman-teman semua ini tetap masih semangat gitu karena kan nggak mudah untuk mantengin HP. Iya, matanya terus pengen juga buka Instagram kan. Betul. Untuk mempengaruhi untuk tetap semangat ini seperti apa? Sebenarnya sama aja ya, kalau sekalipun offline pun bisa juga malas loh. Ya kan? Itu kembali ke niat masing-masing dan kita hanya bisa memberikan narasi. Buat narasi itu apa? Ajakan untuk mereka untuk ikut kegiatan adik-adik kita. Ya kan, para adik-adik juga kita sendiri kan juga kadang males toh mau ngurusi kegiatan. Nah, ini kuotanya habis banyak gitu kan. Misal Zoom kan 1 jam itu sudah habis hampir 1 giga kan. Itu kalau buat pelajar ya nggak mudah. Dan kalau pakai wifi ya kayak gitu masalahnya gitu. Dan nggak semua di tempat di Indonesia ini kan jaringannya bagus. Ya sekalipun jaringannya bagus tapi belum tentu punya kuota gitu. Nah, iya. Itu kasihan sekali. Dan ya tapi sama aja ketika offline kendalanya juga beda lagi. Tapi ada misal capek nih gitu kan, habis sekolah gitu. belum ngerjain tugas, masih ada ekstra, belum mandi, belum menyuci, itu banyak sekali. Sebenarnya sama aja, semuanya ada kendala masing-masing dan ada solusinya masing-masing. Kalau dari Kak Adin sendiri apa gitu yang ngebuat tetap aku masih pengen banget di PM, yang ngebuat semangat banget di PM, yang menjadi inti semangat saya gitu. Kalau saya sih Kak, ini ya amanah aja sih. Ya sebenarnya kalau kemarin di podcast, nonton nggak podcastnya Bincang Santuy IPM Muallimin di Instagram, live Instagram itu kan sempet tuh ada edisi sama saya sebagai ketua umum.
IPM Alimin itu ibaratkan rumah, nah kan. Nah kebetulan saya dan teman-teman pimpinan itu sebagai pengurus rumah atau ya bisa disebut sebagai orang tua lah, gitu kan, rumahnya pelajar Mualimin. Nah itu kita harus ya gimana caranya, sekalipun malas ya kita harus tetap semangat untuk mengurusi adik-adik kita yang ada di rumah itu. Bagaimana caranya biar itu mereka bisa nyaman di situ. Kalau minta es krim ya dikasih, gitu kan. Kalau minta ya apapun lah yang sekiranya itu membawa manfaat baik, kita kasih. Gitu. Iya, tapi kan Kak Adin cuman pengurus nih ya, bukan nggak dibayar juga. Terus kenapa? Kok masih kan nggak mudah juga ngurus. Dilema ya. Nggak mudah ya kan, nggak dibayar. Ya saya bahagia sih di PM. Bahagia ya. Bahagia. Dan kalau tanpa bahagia ya saya kira nggak bakal sampai sekarang. Ya, dan tentunya lillah ya untuk mengabdi kepada Muhammadiyah dan Mualimin tercinta itu. Kita harus siap. Ya, gimana ya? Ya pokoknya begitu. Kita nggak boleh minta feedback, nggak boleh minta apapun. Yang penting lillah, insyaallah nanti akan ada jalan untuk kita bisa membuat Mualimin untuk menjadi lebih baik. Oh iya. Gitu. Nanti jadi konten aneh nanti kalau. Ini sesuai banget sama perkataannya Ahmad Dahlan kan, jangan cari hidup di Muhammadiyah, tapi hidupi Muhammadiyah itu. Betul, ya betul. Ya kita berguru kepada beliau sebagai pendiri dari Madrasah Mualimin gitu. Meladani dong. Ya meladani deh. Kalau berguru ya sudah meninggal. Nanti dikira kayak syirik nanti. Betul. Ilmu persilatan. Iya, ilmu hitam. Terus untuk harapannya Kak Adin sendiri untuk IPM selama online maupun setelah online gimana? Kalau saya sih orangnya nggak yang ambisius ya. Misal aku pengen cepet-cepet masuk nih ke madrasah, itu enggak. Pokoknya sesuai keadaan yang ada, kita harus bisa membuat sebahagia mungkin. Kan nggak mungkin kan, misal sekarang keadaannya baru hujan, terus kita serumah nggak usah makan, kan nggak mungkin. Sekarang baru dingin, nggak usah makan gitu, kan nggak mungkin kan. Ya seperti tadi, ketika rumah itu dalam kondisi apapun, cuaca, keadaan, ya harus tetap bisa menjadi yang ternyaman dan tempat untuk pulang bagi pelajar Muhammadiyah yang ada di Mualimin. Semoga aja harapan saya sendiri pribadi, IPM Mualimin bisa menjadi rumah yang tidak sekedar mewah dan tidak sekedar penuh dengan fasilitas, tetapi bisa menjadi rumah yang penuh dengan humor, canda tawa, dan nilai-nilai keagamaan yang membuat Islam menjadi yang rahmatan lil alamin gitu. Berarti membuat sebahagia mungkin ya. Betul. Kan kita beragama itu juga untuk mencari kebahagiaan. Jadi biar nggak sepaneng. Betul gitu. Tapi memang kan karena Kak Adin banyak ngikutin rapat-rapat, apakah jadi orang yang sepaneng gitu? Ya kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kondisi dan keadaan serta tempat. Kan misal kita rapat habis itu bercanda kan nggak lucu toh. Tapi ketika di saatnya bercanda kita juga nggak boleh semaneng. Nanti kalau waktu bercanda malah kita semaneng kan lucu juga, nggak lucu juga. Ya malah lucu ya. Malah lucu ya malah. Ya gitu, pokoknya ya enggak sih, enggak. Ya mungkin bagi sebagian orang ya kan terserah masing-masing orang. Gitu. Ya kalau saya sih apa yang nyaman dan itu selama itu tidak salah, why not? Nah, betul juga. Betul. Mungkin itu aja sih. Kalau harapan saya buat adik-adik ya semoga tetap sehat tentunya. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan yang ada dan semoga bahagia. Cukup. Kami cukupkan episode pertama di Papi Pepo. Nantikan
episode selanjutnya yang akan terus diupload di Muin TV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.